إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Hadirin jemaah salat Jumat Masjid Al-Iman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan hati yang paling agung yang dapat kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan yang mampu menumbuhkan rasa semangat di dalam mengikuti setiap jejak langkah beliau, menaati seluruh perintahnya, melaksanakan dan menyebarkan semua sunnahnya, serta menjauhkan diri dari apa-apa yang beliau larang. Kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan menyampaikan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha-Nya ketika kita hidup di dunia, terlebih kelak pada kehidupan di akhirat. Man ahabbani faqad ahabballah wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mencintaiku kata Nabi, maka dia sungguh telah mencintai Allah. Dan siapa yang mencintaiku kata Nabi, kelak akan bersamaku di surga. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa hari ini kita semua telah berada pada bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Tepatnya hari ini tanggal 5 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan di mana lahir seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan di muka bumi ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Sayyidina Abdullah. Beliau bukan hanya diutus untuk kalangan bangsa Arab saja, namun untuk seluruh manusia, bahkan alam semesta. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surah As-Sara ayat 28, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan kami tidak mengutuskanmu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Hadirin jamaah salat Jumat insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu hal penting di dalam menjalankan ajaran Islam. Rasulullah adalah panutan utama bagi umat Islam, dan membina rasa cinta kepada beliau adalah tugas yang sangat penting bagi seluruh muslim. Cinta kepada Nabi tidak akan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya kecuali seorang muslim melakukan upaya yang maksimal menjaga dan memelihara rasa cintanya kepada Nabi, karena dia paham benar bahwa rasa cintanya itu akan membuahkan kerinduan dan surganya Allah Subhanahu wa taala pada hari kemudian. Pada bulan Rabiul Awal ini, terkhusus dalam suasana khutbah Jumat yang penuh hikmat ini, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudah sejauh dan sebesar apakah kita mencintai Nabi? Pada era zaman ini, dengan segala kemajuannya yang seakan menjauhkan kita dari mencintai sunnah-sunnahnya, lalu masih mampukah kita tetap menuturkan rasa cinta itu? Sedikitnya ada 4 cara untuk kembali menumbuhkan,
membina dan melestarikan rasa cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah hiruk-pikuknya suasana dunia yang semakin sibuk. Cara yang pertama adalah kembali membiasakan diri dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dilaksanakan dengan lebih khusyuk dan penuh keseriusan. Dimulai dari sunnah yang kecil pada setiap rutinitas sehari-hari. Misalnya bacaan ketika hendak tidur, ketika bangun tidur, berdoa lalu mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke kamar mandi, mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari kamar mandi, kemudian berdoa. Ketika akan memakai pakaian, baju, sandal atau yang lainnya, baca doanya lalu dahulukan anggota badan bagian kanan. Ketika akan melepasnya, baca doanya lalu dahulukan anggota badan yang bagian kiri. Serta masih banyak lagi hal kecil lainnya dalam rutinitas keseharian yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, kita harus kembali mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap ucap, tekad dan langkah kita sehari-hari. Firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua adalah memperbanyak salawat kepada Nabi. Salawat adalah bentuk doa dan penghormatan kepada Nabi. Oleh karenanya, mari kita membiasakan diri membaca salawat dengan khusyuk dan penuh kerinduan kepada Nabi. Bukan hanya sekedar menghitung berapa kali kita membacanya, atau bukan hanya sekadar membaca salawat sambil beraktivitas. Walaupun ini merupakan hal baik, namun di samping itu pula kita harus mampu menyediakan waktu yang khusus juga dalam keadaan yang tenang ketika bersolawat, agar ketika membacanya insya Allah akan mengundang rahmat Allah kepada kita. Dan ini merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah. Bacaan salawat yang paling afdal yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salawat Ibrahimiyah, yaitu bacaan salawat yang ada pada tahiyat akhir ketika kita salat. Salawat itu adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebuah riwayat dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla alaina hina yusbihu 'ashran wa hina yumshi 'ashran, adrakathu syafa'ati yaumil qiyamah." Siapa yang bersolawat kepadaku di waktu pagi 10 kali dan di waktu sore 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Membaca sejarah Nabi Muhammad SAW adalah cara dan langkah berikutnya dalam membangun rasa cinta kita kepada beliau. Dengan memahami kehidupan, perilaku dan tindak laku beliau, kita akan semakin dekat dengan beliau. Sejarah Nabi adalah sumber inspirasi dan pengetahuan yang sangat berharga bagi umat Islam. Maka oleh karenanya, mari kita sempatkan waktu untuk membaca atau mendengar sirah nabawiyah, yaitu kisah dan sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui buku atau mendengarkan ceramah agama. Cara ini telah dilakukan oleh seorang panglima besar Islam, yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemimpin yang pandai juga mengenal di hati rakyat jelata. Beliau berkata, semangat juang umat Islam harus dihidupkan kembali dengan mempertebal kecintaan umat kepada Nabi-Nya. Salahuddin Al-Ayyubi mengimbau umat Islam di seluruh dunia agar di hari lahir Nabi Muhammad SAW, yaitu 12 Rabiul Awal dalam kalender Hijriah, yang setiap tahunnya berlalu begitu saja, kini harus diperingati secara massal. Di antara salah satu kegiatan
Sultan Salahuddin Al-Ayyubi saat itu adalah peringatan Maulid Nabi yang pertama kali tahun 1184 Masehi atau 580 Hijriah, adalah menyelenggarakan sayembara penulisan riwayat Nabi beserta puji-pujian bagi Nabi dengan bahasa yang seindah mungkin. Seluruh ulama sastrawan diundang untuk mengikuti kompetisi tersebut. Pemenang yang menjadi juara pertama adalah Syekh Ja'far Al-Barzanji. Karyanya yang dikenal sebagai kitab Al-Barzanji sampai sekarang sering dibaca di masyarakat pada peringatan Maulid Nabi. Pada akhirnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengembalikan semangat juang bangsa dan pasukannya berkat mempertebal kecintaan kepada Nabi SAW, sehingga Masjid Al-Aqsa dapat direbut kembali dari tentara Salib. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cara yang keempat adalah harus mempunyai keinginan untuk menambah ilmu agama guna memperbaiki semua ibadahnya. Al-Quran sebagai kitab suci dan sumber ilmu bagi umat Islam memakai bahasa dan tulisan Arab, serta semua bacaan dalam sholat dan ibadah lainnya wajib menggunakan bahasa Arab. Oleh karenanya, ketika kita ingin menambah ilmu dan ingin memperbaiki ibadah, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah bisa membaca tulisan Arab, terkhusus Al-Quran. Karena bisa membaca Al-Quran, apalagi dengan tartil, adalah sebagai fondasi yang kuat dalam agama ini. Ibarat kita ingin membangun sebuah rumah bertingkat, maka fondasi yang kokoh adalah hal yang wajib dilakukan. Karena jika tidak, bangunan itu akan runtuh sebab tidak kuat menahan beban. Dan rasanya ada yang kurang bagi seorang muslim jika tidak bisa membaca Al-Quran. Maka pada bulan Maulid ini, mari kita tumbuhkan semangat untuk belajar sebagai wujud cinta kita kepada Nabi SAW. Tak ada kata terlambat untuk kebaikan. Bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, ayo sisihkan waktu di sela kesibukan. Tak usahlah merasa malu untuk belajar, walau usia kita sudah tak lagi muda. Bagi yang sudah bisa membacanya, mari kita tingkatkan belajar ilmu tajwidnya, sebab wajib hukumnya membaca Al-Quran memakai tajwidnya. Di dalam membaca Al-Quran ada peraturan serta tanda-tanda baca yang wajib diikuti. Ada waqaf, ada wasal, di mana boleh berhenti, di mana pula tanda kita tidak boleh berhenti. Kesemuanya itu harus kita pelajari, karena akan menjadi modal agar selanjutnya dapat memperbaiki ibadah yang lainnya. Hadirin jemaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Iman dan musola serta majlis ta'lim yang ada di lingkungan BSI menyediakan sarana dan tenaga pengajar untuk belajar dan memperbaiki bacaan Al-Quran. Oleh karenanya, mari kita sempatkan waktu dan tumbuhkan keinginan untuk memperbaiki ilmu agama kita. Juga dalam rangka realisasi dari peringatan Maulid Nabi, mari kita dukung dengan moral atau material setiap tempat dan tenaga pengajar yang mengajarkan ilmu agama. Semoga kita semua digolongkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang berhak mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat.
اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والطاعون والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami pada siang hari ini pertemuan yang memberikan rahmat dan juga keberkahan. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan yang lepas bersih dari salah dan pula dosa. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan kau timpakan, jangan kau biarkan dosa kepada kami kecuali kau mau mengampuninya. Wa la hamman illa farajta. Ya Allah, kami jangan diberikan bingung dan susah kecuali kau berikan jalan keluarnya. Wala hajatan yalaka ridwan illa qadaitaha. Ya Allah, kami jangan diberikan kebutuhan kecuali kau memenuhi dan meridhai kebutuhan kami tersebut. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma la takilna ila anfusana tarfat ain. Ya Allah, jangan kau lepaskan perlindungan kau kepada kami walau sekejap matamu. Waslih lana fi sya'nina kullahu. Ya Allah, perbaikilah semua urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله